Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk semua adik-adik siswa baru SMP IT Arisalah Pejagoan. Hari ini kita berjumpa dalam program MPLS ya, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Baik, pagi hari ini saya diamanai oleh pihak sekolah untuk nanti bisa sharing dengan anak-anak semuanya tentang satu topik ya, yang akan membahas tentang masalah konsep diri remaja. Tapi sebelum nanti kita diskusi lebih jauh, kita kenalan dulu ya, karena kata pepatah tidak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan dulu adik-adikku semuanya. Nama saya Ibu Rofiah, saya ibu dari 3 orang anak. Saya juga tinggal di Pejagoan, dekat ya dengan SMP IT Arisalah. Saya diamanai Allah ini untuk sehari-hari beraktivitas sebagai seorang psikolog di Lembaga Psikologi Terapan Air Vision. Nah, itu perkenalan singkatnya ya. Panggil saja saya Bunda Rofi, biasanya sih dipanggil begitu. Nah, adik-adikku semuanya, pagi hari ini kita akan berbincang tentang satu tema, yaitu konsep diri. Nah, pernah nggak kalian mendengar apa sih arti dari konsep diri itu? Kita akan membahas dari sudut pandang ilmu psikologi. Nanti kita combine dengan bagaimana sih agama kita Islam mengajarkan tentang konsep diri. Baik, kita mulai dulu. Yang pertama barangkali definisi dari konsep diri dulu, gitu ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah yang menyimak boleh ya kalau misalkan mau dicatat, atau kalau tidak mari kita masukkan ke dalam memori kita. Yang pertama, konsep diri. Definisi dari konsep diri itu sebenarnya adalah suatu gambaran atau campuran dari apa yang kita pikirkan orang-orang lain berpendapat mengenai diri kita. Jadi konsep diri itu cara gampangnya adalah pandangan individu mengenai siapa dirinya, dan itu bisa diperoleh dari informasi yang diberikan lewat orang lain ya pada diri individu. Oke, jadi bagaimana kita menilai diri kita, yang itu bisa kita dapatkan dari bagaimana atau orang lain itu menilai diri kita. Nah, mungkin adik-adik sendiri juga sudah punya sebenarnya apa sih konsep diriku itu seperti apa. Nah, jadi pendapat tentang konsep diri ini yang dimiliki individu itu yang kita peroleh bisa lewat informasi, pendapat. Kan kadang kita suka ini ya, tanya nih ke orang lain, menurutmu aku tuh gimana sih? Nah, itu sebenarnya informasi awal untuk kita bisa menilai siapa diri saya dengan cara kita bertanya kepada orang lain. Nah, nanti dari situ kita bisa melihat. Nah, atau konsep diri ini juga bisa kita dapatkan dari diri kita sendiri. Bagaimana sih cara saya memandang diri saya? Nah, masing-masing bisa ngecek ya, kira-kira sudahkah aku mengenal diriku secara utuh. Nah, karena kita tidak tahu ya bagaimana kita kalau nanti dihadapkan pada orang lain. Apalagi ini adik-adik sekarang sudah masuk di fase usia SMP yang tentunya berbeda ya dengan di usia SD. Kalau dulu kalian usia SD masih usia anak-anak nih, gitu. Begitu sudah SMP kalian memasuki fase usia remaja. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana di usia remaja ini, karena harapannya di usia remaja ini kalian sudah semakin mengenal siapa diri kalian, sehingga harapannya kita bisa menghargai diri kita, termasuk juga kita bisa menghargai orang lain, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Nah, adik-adik semuanya, konsep diri itu bisa dibagi menjadi 2 ya. Ada konsep diri positif dan ada konsep diri negatif. Nah, kita akan cek nih pada diri kita, aku termasuk orang yang punya konsep diri positif atau konsep diri negatif. Ada tanda-tanda ya yang nanti kita bisa pelajari bersama, tanda-tanda individu yang punya konsep diri positif. Yuk dicek gitu ya, kita masuk list itu enggak. Yang pertama, konsep diri positif itu ketika yang pertama yakin akan kemampuan dia.
ya. Jadi dia yakin bahwa aku tuh punya kemampuan, apalagi kalau dihadapkan pada suatu masalah. Jadi orang yang punya konsep diri positif, dia tidak akan lari dari masalah, dan dia yakin bahwa saya bisa keluar dari masalah saya. Oke, semoga kita bisa masuk di list yang pertama ya, yakin akan kemampuan diri yang kita miliki. Nah, yang kedua, anak-anakku semuanya, ciri orang yang punya konsep diri positif itu dia merasa setara dengan orang lain. Jadi dia merasa setara dengan orang lain. Ia selalu maksudnya setara ini dia merasa tidak rendah diri ataupun juga tidak merasa lebih ya, sehingga dia merasa sombong ya, mencela atau meremehkan siapapun. Sehingga orang yang punya konsep diri positif dia bisa menghargai orang lain karena dia tidak merasa dirinya rendah, tidak minder, tapi dia juga tidak merasa merasa sombong nih karena aku merasa paling ini, paling itu begitu ya. Jadi orang yang punya konsep diri positif dia merasa dirinya setara dengan orang lain. Nah, adik-adik gimana gitu ya? Semoga kita bukan pribadi yang merasa lebih rendah dibanding orang lain atau sebaliknya selalu merasa lebih dari orang lain. Itu ciri kedua ya, pribadi yang punya konsep diri positif. Kemudian yang ketiga, ciri pribadi yang memiliki konsep diri positif itu dia menerima pujian tanpa rasa malu. Nah, maksudnya gimana nih? Ia menerima pujian tanpa rasa malu, tanpa menghilangkan rasa merendah diri. Jadi meskipun menerima pujian, ia tidak membanggakan dirinya, apalagi meremehkan orang lain. Nah, adik-adik, sudah menjadi fitrah dasar kita ya, bahwa setiap kita merasa senang ya ketika kita itu mendapat penghargaan, merasa diakui. Nah, ciri pribadi yang positif itu dia juga menerima pujian itu gitu ya, tapi tidak kemudian dia merasa dirinya lebih sehingga merendahkan orang lain ya, karena memang setiap kita pasti senang ya ketika dihargai. Nah, maka penting nih setiap kita nanti belajar bahwa ternyata setiap kita itu senang ya kalau dihargai, maka kita pun juga akan bersikap demikian kepada orang lain. Apalagi nanti adik-adik akan berinteraksi dengan teman-teman yang barangkali berbeda dari sekolah-sekolah lain ya. Maka bagaimana saya bisa bersikap positif, saya bisa berinteraksi dengan baik dengan teman-teman. Itu yang ketiga. Nah, ciri konsep diri positif yang keempat itu peka terhadap perasaan orang lain. Jadi orang yang punya konsep diri positif itu ia akan menghargai perasaan orang lain ya. Jadi dia punya empati ya. Dia punya empati, bisa ikut merasakan apa ya yang dirasakan oleh orang lain. Karena ada dalam setiap dalam fenomena kehidupan sosial ada orang-orang yang kadang-kadang tuh nggak pekaan gitu ya. Maka harapannya nih kita yang sudah bertumbuh nggak anak-anak lagi, kita berusaha untuk bisa berempati ya, paham nih apa ya yang dirasain orang lain terhadap diri kita begitu ya. Empati ini bisa dilatih dengan banyak cara ya adik-adik ya. Bagaimana biar saya punya konsep diri positif? Berarti saya harus punya empati. Bisa dengan kalau dalam terapi psikologi itu bahkan kita merawat tanaman, merawat hewan peliharaan itu bisa jadi cara melatih empati ya. Ketika kita peka nih pada hal-hal makhluk hidup di sekitar kita, maka nantinya dengan sendirinya kita juga akan bisa peka kepada orang lain. Nah, silahkan nanti bisa dilatih ya, apalagi di masa adik-adik sekarang masih lebih banyak belajar di rumah ya. Coba lakukan aktivitas-aktivitas positif yang bisa melatih empati kita di rumah ya. Bunga-bunga di rumahnya harus dijaga, dirawat dengan baik. Kemudian punya hewan peliharaan di rumah, atau nggak usah hewan deh, saya punya adiknya dijaga dengan baik di rumah ya. Itu juga melatih empati kita, sehingga nanti harapannya kita punya konsep diri yang positif. Nah, yang kelima, catat ya, masih catat. Yang kelima,
orang yang punya konsep diri positif itu dia mampu mengintrospeksi dirinya sendiri. Nah, sebelum dia mengintrospeksi orang lain. Jadi kalau kita punya konsep diri positif itu kita bisa mengintrospeksi nih. Selama ini aku punya salah nggak ya sama orang lain? Jadi dia bisa bisa mengevaluasi dirinya. Ya, karena kadang ada ya orang-orang yang suka evaluasi orang lain nih, tapi dia nggak peka evaluasi dirinya sendiri. Nah, maka kita berlatih bagaimana saya bisa mengintrospeksi diri saya sendiri, berbenah. Kalau tadi Bu Rofi sempat katakan di awal ya, bahwa konsep diri itu bisa kita peroleh dengan cara kita bertanya kepada orang lain, bagaimana orang lain menilai diri kita, maka kita pun bisa ya dari hasil yang kita dapatkan, ternyata orang lain itu menganggap saya itu jarang tersenyum ya, sehingga kayaknya jutek banget. Nah, maka kita latihan bagaimana agar saya bisa merubah yang mungkin dari sonohnya tuh saya memang orangnya jarang senyum, ternyata orang lain jadi nggak nyaman ya interaksi sama saya, maka tersenyum. Nah, masih ingat ya hadisnya ya? Oke, senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Ternyata nggak cuma sedekah loh adik-adik, ternyata tersenyum itu juga bisa menurunkan kadar hormon stres yang ada pada diri kita. Ya, kita tersenyum ya. Oke, itu yang kelima, ciri orang yang punya konsep diri yang positif. Nah, kita harus paham adik-adik bahwa orang yang mengenal dirinya dengan baik itu orang yang punya konsep diri yang positif. Nah, harapannya di materi hari ini adik-adik bisa betul-betul nanti memahami sebenarnya aku tuh seperti apa ya, bagaimana diriku, untuk apa aku diciptakan. Nanti kita akan belajar bersama ke sana. Nah, kalau tadi kita bincang-bincang tentang konsep diri yang positif, maka tadi ada juga ya orang-orang yang punya konsep diri yang negatif. Nah, ciri orang yang punya konsep diri negatif itu yang pertama ya, dia kurang peka ya terhadap kritik ya. Jadi dia sangat tidak tahan kritik ya, jadi anti kritik gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mengkritik dirinya, memberi masukan, justru dia marah gitu ya, dia marah. Jadi bagi orang yang seperti ini, koreksi itu dihargai sebagai usaha yang itu kayaknya mau menjatuhkan saya tuh gitu ya. Jadi orang yang punya konsep diri yang negatif tuh biasanya dia anti kritik ya. Ketika diberi masukan oleh orang lain, dia merasa oh dia kayaknya mau menjatuhkan aku, dia kayaknya nggak suka sama aku gitu ya. Nah, maka ini yang kemudian harus kita latih ya, bahwa ternyata ketika saya tidak bisa menerima masukan orang lain, berarti saya termasuk pribadi yang memiliki konsep diri yang negatif. Nah, itu yang pertama ya adik-adik ya. Jadi konsep diri yang negatif, ciri yang pertama adalah dia anti kritik. Nah, yang kedua, ciri pribadi yang punya konsep diri yang negatif itu responsif sekali terhadap pujian. Jadi responsif sekali terhadap pujian. Jadi ia tidak dapat menyembunyikan antusiasmenya pada waktu ketika menerima pujian. Jadi terlalu keinginan untuk dipujinya itu tinggi ya. Maka ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan, dia tidak mendapatkan pujian, yang ada apa? Dia merasa hopeless, merasa nggak punya harapan. Nah, orang aku nggak dipuji, nggak ada yang memuji gitu ya. Jadi dia bertindak ketika hanya dipuji saja. Nah, maka kenapa kalau di agama kita ada konsep ria ya, tahu ya, ria itu orang yang beramal tapi hanya ingin mendapatkan pujian. Nah, hati-hati ya, karena ternyata ria ini bisa menjadi penggerogot pahala-pahala yang barangkali sudah kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan. Maka harapannya adik-adik, meskipun tadi fitrah dasarnya setiap kita senang ya kalau mendapatkan pujian, tapi jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu itu hanya karena ingin dipuji saja nih gitu. Itu juga akan menjadikan diri kita punya konsep diri yang negatif.
Kemudian yang ketiga itu cenderung bersikap hiperkritis ya, hiperkritis. Jadi selalu mengeluh, mencela atau meremehkan siapapun apapun gitu ya. Jadi tidak pandai, tidak sanggup mengungkapkan penghargaan atau kelebihan orang lain. Jadi dia seperti tidak bisa menerima kelebihan yang ada pada orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang merasa lebih punya wawasan lebih nih, maka kemudian dia berusaha bagaimana caranya aku mencari sisi kurangnya nih gitu. Jadi dia selalu mengkritisi orang lain, tapi bukan untuk membangun ya, tapi dalam rangka menjatuhkan. Nah ini juga ciri orang yang punya konsep diri negatif. Nah yang keempat adik-adik, ciri pribadi yang punya konsep diri negatif itu cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain. Nah jadi ia merasa tidak diperhatikan, karena itulah ia bereaksi pada orang lain kadang-kadang sebagai musuh. Ya, sehingga dia orang yang punya konsep diri negatif ini biasanya sulit menjalin pertemanan ya, sulit menjalin pertemanan. Nah ini adik-adik kan nanti akan bertemu ya dengan teman-teman dari SD lain, nanti kita akan berinteraksi kalau nanti wabah corona udah berakhir ya, kita akan berinteraksi. Nah orang yang punya konsep diri negatif ini biasanya merasa aku tuh nggak disenangi nih sama orang lain ya, akhirnya dia merasa rendah diri atau bahkan berperilaku yang negatif ya, misalkan membenci, mencela atau bahkan melibatkan fisik, kadang malah mencari keonaran misalnya gitu ya, karena dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah maka nanti salah satu tugas perkembangan remaja, karena adik-adik sekarang sudah masuk usia remaja ya, salah satu tugas perkembangan remaja itu dia bisa menjalin interaksi sosial dengan teman sebaya. Nah, maka orang yang punya konsep diri negatif dia akan sulit nantinya berteman dengan orang lain. Nah, itu kemudian yang terakhir, ciri orang yang punya konsep diri negatif yang terakhir itu dia bersikap pesimis terhadap sebuah kompetisi. Dia pesimis ya, bahkan dia enggan membuat prestasi-prestasi baru begitu ya. Ia menganggap tidak akan nggak ada gunanya lah gitu ya, buat apa sih gitu. Jadi dia bersikap pesimis ya, dia nggak punya optimisme dalam hidup. Nah padahal kalau kita seorang muslim, kita ini seorang remaja muslim, harusnya kita punya optimisme terhadap hidup, bahwa saya harus berprestasi. Bu Rofi yakin adik-adik sekarang karena sudah masuk usia remaja, kalian sudah memasuki satu tangga lebih tinggi untuk meraih cita-cita kalian ya. Maka upayakan, setiap kita harus punya optimis bahwa saya bisa meraih cita-cita saya gitu ya. Itu tadi tentang ciri orang-orang yang punya konsep diri positif maupun orang-orang yang punya konsep diri negatif. Dan tahukah adik-adik, salah satu ciri ya orang remaja yang punya konsep diri negatif itu salah satunya adalah orang-orang yang kadang-kadang gemar melakukan bullying ya. Pernah ya mendengar istilah bullying? Bullying itu kekerasan yang itu bisa dilakukan secara verbal, lisan, perilaku gitu ya, atau kata-kata kasar yang itu dilakukan lewat dunia maya nih, misalnya lewat sosial media, berkata-kata kasar. Nah, maka orang yang punya konsep diri positif, dia bisa mengevaluasi ya, kira-kira nih aku kalau mau berkata-kata ini menyakiti orang lain enggak gitu ya, termasuk kata-kata yang itu lewat sosial media misalkan adik-adik ya. Maka perhatikan bahwa ada satu hasil riset nih yang menunjukkan bahwa anak-anak yang konsisten melakukan bullying dari sejak kecil, melakukan tindak kriminal di masa dewasa, dia akan cenderung melakukan tindak kriminal di masa dewasa dan tidak akan pernah sukses dalam pekerjaannya. Nah, maka pada saat kita ingin menjadi pribadi yang sukses jangka panjangnya, dan itu tentu cita-cita kalian ya, maka upayakan mulai hari ini saya berusaha untuk menjadi pribadi yang dia bisa mengevaluasi setiap perilaku dan tindakannya gitu. Nah sekarang
kita balik nih ke konsep diri yang positif ya, karena setiap kita harapannya punya konsep diri yang positif ya. Konsep diri yang positif itu kan tadi kita udah bicara tentang ciri-cirinya ya Nah ya, nanti bisa dilihat lagi di catatannya bahwa orangnya optimis, percaya diri gitu. Jadi harapannya kita lebih semangat untuk meraih cita-cita gitu. Sudah paham ya? Semoga bisa difahami tentang apa itu konsep diri. Nah, kalau kita bicara konsep diri, tentunya harus kita kaitkan juga ya, bagaimana Islam memandang tentang konsep diri manusia muslim. Nah, ada konsep diri yang tentunya paling tidak adik-adikku semuanya kita menyadari bahwa kita punya misi loh. Sebenarnya kita itu diciptakan oleh Allah itu punya misi. Nah, kita punya visi dan misi dalam hidup. Untuk apa sih sebenarnya aku tuh diciptakan oleh Allah gitu ya. Maka kita akan bicara tentang konsep diri yang ideal. Oke, karena kan setiap kita tadi selain harus punya konsep diri yang positif, kita harus punya konsep diri yang ideal. Konsep diri yang ideal itu yang kayak apa gitu ya. Paling nggak ada 5 nih ya, ada 5 ya, nanti bisa dicatat. Orang yang punya konsep diri yang ideal itu yang pertama dia kokoh maknawiyahnya. Apa tuh maknawiyah ya? Orang yang punya konsep diri ideal dia punya kekokohan maknawiyah, punya kekokohan spiritual. Nah, maka harapannya kalian di usia SMP ini nanti kalian semakin baik ya. Kokoh maknawiyah itu kita evaluasi kebaikan dalam hal akidah, akhlak kita begitu ya. Kemudian juga kita semakin meningkatkan ya keikhlasan dalam beramal. Nah, jadi kekokohan maknawiyah ini menjadi prasyarat ya agar kita menjadi seseorang yang ideal. Nanti kalian di SMP IT Arisalah pasti akan semakin ditempa bagaimana agar kita bisa semakin kokoh maknawiyahnya. Ini nanti akan diperdalam oleh Pak Ustadz atau Ustadzah nantinya di pembelajaran selanjutnya. Ya, itu ciri yang pertama ya, orang yang punya konsep diri yang ideal itu kokoh maknawiyahnya. Yang kedua, ciri orang yang punya konsep diri ideal itu dia punya kekokohan fikriyah. Oke, jadi kalau yang pertama tadi maknawiyah, maka yang kedua ini adalah fikriyah. Apa sih fikriyah? Pemikiran, gitu ya. Jadi punya ilmu, ya. Orang yang kokoh, orang yang ideal, konsep diri ideal itu yang kedua dia punya kekokohan fikriyah. Dia punya ilmu pengetahuan. Nah, maka harapannya ketika saat ini adik-adik sudah melanjutkan jenjang pendidikan di SMP, kalian harus semakin memperkokoh fikriyah kita dengan kita banyak belajar, berilmu. Karena kita tahu sendiri ya bahwa ayat Al-Quran yang pertama kali turun itu adalah Quran surat apa ayo? Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 ya. Yang di situ diperintahkan adalah Iqra, bacalah. Maka kita diminta untuk membaca, berilmu ya. Karena tentunya seorang yang ideal dia harus punya wawasan yang banyak ya. Apalagi adik-adik ini masih muda, punya cita-cita yang tentunya sangat ideal. Nah, maka yuk banyak belajar. Kemudian yang di kekokohan itu tadi yang kedua ya, kekokohan fikriyah. Yang ketiga, konsep diri yang ideal itu dia punya kekokohan jasadiyah. Kekokohan jasadiyah. Apa ini kekokohan jasadiyah? Punya fisik yang kuat. Ya, jadi seseorang yang punya konsep diri yang ideal, maka dia harus punya juga fisik yang sehat. Nah, maka kita harus tahu kira-kira bagaimana cara agar kita tetap sehat. Bagaimana saya bisa menjaga diri saya, fisik saya tetap sehat. Karena sesungguhnya seorang mukmin yang kuat lebih Allah sayangi dibandingkan mukmin yang lemah. Nah, maka adik-adik harus pinter-pinter ya, jaga kesehatan dirinya. Jaga kesehatan fisiknya, rajin berolahraga. Ketika kita sakit, segera cari kira-kira saya bisa sembuh, bisa dengan apa sih gitu ya. Saya harus menjaga mata saya nih. Maka tidak boleh lama-lama juga berinteraksi dengan gadgetnya ketika di rumah, nanti matanya jadi sakit.
Oke, dan masih banyak yang lainnya. Silahkan nanti kita bisa belajar lebih jauh barangkali di materi tentang menjaga kesehatan fisik. Apalagi di masa era pandemi COVID-19 kayak gini adik-adik ya, harus memahami betul bagaimana protokol kesehatan ya, karena seorang muslim yang dia kokoh ya, punya konsep diri yang kokoh, dia paham bagaimana dia menjaga dirinya. Ya, ketika saat ini Allah tuh beri ujian kepada kita dengan datangnya pandemi COVID-19 ini, maka kita harus tahu bagaimana caranya agar saya tetap sehat. Pahami protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, nggak boleh dilupain ya, meskipun barangkali kita sekarang sudah masuk era new normal, tapi tetap harus, bukan berarti sudah normal gitu, bahwa sebenarnya ya masih ada gitu ya, virus itu masih ada. Makanya sampai saat ini kita belum bisa bertemu dalam pembelajaran secara langsung. Oke, itu yang ketiga ya, kokoh jasadiahnya. Maka adik-adik perhatikan mulai dari pola makan, pola kesehatan, kebersihan, penampilan rapi dan sopan. Ditambah lagi kalau kita balik ke agama kita, bahkan cara berpakaian juga diatur ya. Oke, kemudian yang keempat itu adalah kokoh jaringan. Nah, jadi kokoh jaringan tuh gimana Bu Rofi? Kokoh jaringan itu berarti kita harus memperbanyak pertemanan, silaturahim ya, kemudian punya komunikasi yang baik. Tadi Bu Rofi menyampaikan ya, kalau orang punya konsep diri yang positif, maka sesungguhnya dia bisa lebih mudah nih berinteraksi sama orang lain, sehingga dia punya teman yang banyak, teman-teman yang dia bisa memberikan efek positif, sehingga suatu saat itu mempermudahkan kita sendiri pada saat saya harus berinteraksi dengan banyak orang, pada saat saya sudah harus terjun pada saat sudah di dunia kerja. Oke, yang terakhir, ternyata konsep diri yang ideal itu dia harus kokoh secara ekonomi. Oke ya, bahwa logika nggak akan jalan tanpa logistik, maka mau nggak mau konsep diri yang ideal dia juga harus kokoh ekonominya. Ya, karena muslim yang kuat lebih Allah sukai ya daripada muslim yang lemah. Tangan di atas lebih Allah sukai daripada tangan di bawah. Maka upayakan adik-adikku semuanya semangat selalu agar kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa berusaha menjalankan visi misi hidupnya dengan baik, punya konsep diri yang positif. Dia bisa menjadi seorang muslim yang visioner dan tangguh, karena saat ini kalian berada di fase itu, fase dimana kalian bisa menjadi perubah ya tatanan dunia ke depan ya. Kalian adalah generasi-generasi penerus ke depan. Maka kalau boleh Bu Rofi kasih tips untuk kalian semuanya ya di awal-awal tahun ajaran baru ini. Yang pertama, cari tokoh idola yang baik ya, agar kita juga punya konsep diri yang positif. Yang kedua, ubah kesalahan menjadi peluang. Karena wajar ya, nggak mungkin kita nggak pernah melakukan kesalahan kok, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Tapi pribadi yang positif adalah mengubah kesalahan, belajar dari kesalahan itu, dan mencoba menjadikannya peluang untuk kemudian saya menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, bangun minat ya, bagaimana saya harus punya optimisme, punya minat, punya kemauan untuk berubah ya, karena setiap kita harus berubah lebih baik. Yang terakhir ya, temukan tujuan akhir yang ingin dicapai, karena setiap kita ini hidup tentunya dengan menjalankan misi ya. Kita nggak mungkin hidup itu sekedar berjalan saja. Pokoknya aku sekolah ya sekolah, pokoknya aku hidup, bangun, makan dan seterusnya, nggak sekedar itu nak gitu ya, bahwa kita hidup juga menjalankan misi dari Tuhan kita, dari Allah yang menciptakan kita. Teruslah belajar, semoga nanti di SMP IT Arisalah ini menjadi awal mula kalian nanti akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, yang akan meneruskan generasi-generasi yang saat ini, pemimpin-pemimpin saat ini, nanti kalian semua yang akan teruskan. Demikian barangkali sharing kita tentang konsep diri, semoga bisa dipahami, dan salam silaturahmi ya. Semoga ke depan kita bisa bertemu secara langsung, tidak sekedar di dunia maya. Terima kasih, Bu Rofi tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.